Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairi Ramadan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video saya kali ini, saya akan menerangkan secara singkat dan padat tentang pemikiran tafsir kontemporer dan modern dari Farid Essaks. Latar belakang Farid Essaks lahir di perkampungan miskin yang kumuh di Cape Town, Windhoek, Afrika Selatan pada tahun 1959. Essaks kecil ditinggalkan ayahnya sejak berumur 3 minggu, Dan penderitaannya bertambah ketika ibunya meninggal saat ibunya berusia 52 tahun. Masa kecilnya penuh dengan penindasan oleh rezim apartheid dan juga penuh dengan keprihatinan. Tak selang beberapa lama, tanah kelahirannya dirampas oleh rezim apartheid dan akhirnya ia pindah ke Bondhoul, Cape Flesh, Afrika Selatan. Hukum apartheid yang diberlakukan mulai tahun 1952 memperlakukan orang kulit hitam secara diskriminatif, termasuk kepada Farid Essaks sendiri. Akan tetapi setelah kepindahannya ke Bondhoul, dia menemukan keadaan yang lebih damai dan harmonis daripada di Cape Town. Dari sanalah pemikirannya tentang hermeneutika pembebasan lahir. Dia termotivasi untuk mempelajari teks-teks agama, mempelajari Al-Quran yang kerap ditafsirkan secara eksklusif. Lalu bagaimana Farid Essaks memandang satu teks, memandang ayat-ayat dalam Al-Quran, menafsirkannya? Yang pertama, proses psikologisasi. Dalam kasus Al-Quran, Tuhan dipandang sebagai pengarang. Muslim yang menafsirkan harus masuk ke dalam pikiran Tuhan. Disinilah proses psikologis terdapat terhadap pengarang atau Tuhan terbangun. Dalam metodologi ini, kesalehan dikombinasikan dengan keilmuan untuk menciptakan dan melahirkan makna. Untuk apa? Untuk mengungkapkan makna yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, penafsir pemikul banyak beban. Seorang penafsir harus menerima teks dan menyaringkan dan menjelaskan maksud dari teks tersebut. Maksudnya, para penafsir harus masuk dan membawa konsepsinya sendiri. Harus dengan penafsirannya sendiri. Yang ketiga, interpretasi tak lepas dari sejarah, bahasa, dan tradisi. Sejarah adalah masa lalu, kini adalah masa sekarang, dan setiap penafsir punya cara memahami bahasa sendiri-sendiri. Sebagian sadar, namun lebih sering tidak sadar dengan sejarah dan tradisi. Di antara karangan Farid Essaks adalah tentang hermeneutika adalah bukunya yang berjudul Quran, Liberation and Pluralism. Buku yang diterbitkan oleh Onward Publication England pada tahun 1997 berjudul Asli Quran, Liberation and Pluralism and Islamic is Perspective of Interreligious Solidarity against oppression. Ini telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Dalam edisi bahasa Indonesia berjudul Al-Quran, Liberalisme, Pluralisme, Kebebasan yang Tertindas, yang diterbitkan oleh Mizan pada tahun 2000. Buku tersebut sampai saat ini diyakini sebagai magnum opus Essaks dengan tawaran kunci-kunci hermeneutika bagi hadirnya Al-Quran yang inklusif, toleran, dan pluralis yang menjadi pokok-pokok ajaran-ajaran Islam. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan.
Jika ingin lebih tahu lebih dalam tentang Instax, bisa dibaca bukunya, yakni yang berjudul Al-Quran, Liberalisme dan Pluralisme, membebaskan yang tertindas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.